Halo, sampai bertemu lagi dengan channel 0 per 0. Kali ini saya akan bercerita tentang bukan bercerita tapi membahas. Sejak saya membuat episode perkembangan Islam di Nusantara, kemudian dakwah Wali Songo. Nah, ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang sepertinya mengarah kalau dugaan atau penyebarannya Islam itu adalah lewat pedagang atau lewat pendakwah. Sebetulnya hal itu bukan itu ya, halnya bukan itu. Baik, sebelumnya saya akan mengulas kembali tentang catatan-catatan yang diakui dunia, yaitu catatan dari dinasti Tang di tahun 674, kemudian catatan Marco Polo yang di tahun 1292, kemudian catatannya Laksamana Cheng Hu bersama Ma Huan yang 2 kali datang ya, yang tahun sekitar 1405 kemudian 1433. Yang inti dari catatan itu adalah di tanah Jawa itu ada orang Muslim Cina, kemudian Muslim Persia, yang pribumi adalah kafir. Begitupun catatan Marco Polo di Perlak ya, Perlak itu daerah Aceh saat itu. Nah itu juga sama aja isinya begitu, bahwa nenek moyang kita itu masih menyembah batu, masih menyembah ruh dan pohon pada saat itu. Anggapan bahwa nenek moyang kita itu menyembah batu, pohon, dan ruh leluhur itu sebetulnya salah besar. Karena kita pada saat itu rata-rata rakyat di Pantura itu menganut agama yang disebut Kapitayan, yaitu agama Jawa kuno. Sedangkan Hindu dan Buddha itu hanya ada di kalangan istana. Nah, agama Kapitayan ini pada dalam pendidikan itu dijelaskan kalau oleh Belanda sebetulnya ya, dijelaskan kalau itu adalah animisme dan dinamisme. Jadi menyembah barang-barang seperti pohon dan gua, tapi sebetulnya bukan itu. Itu persepsinya Belanda ya, hingga membuat kalau Kapitayan itu adalah animisme atau dinamisme. Sebetulnya bukan itu. Baik, saya akan menceritakan Kapitayan yang sebenarnya. Kapitayan adalah agama yang menyembah Sang Hyang Taya. Taya itu artinya kosong, jadi menyembah yang kosong. Kenapa dia dilakukan di hutan atau di gunung atau misalnya di kuburan? Itu mencari tempat-tempat sepi gitu, tempat-tempat kosong, supaya peribadatannya, ritualnya itu akan lebih kusuk. Dan di episode metode dakwah Wali Songo, saya sudah menjelaskan cara ibadahnya orang Kapitayan. Kita lihat cuplikannya sedikit ya. Dan uniknya, cara ibadah ini yang pertama adalah tulajak, itu berdiri tegak ya. Kemudian swadikep itu sedakep, tapi ininya di hati, di sebelah sini gitu ya, bukan tengah segini. Makanya kalau di kampung-kampung yang masih ada orang yang Allahu Akbar itu posisinya di sini, itu peninggalan dari Kapitayan. Kemudian tungkul ini mirip-mirip seperti ruku, mirip banget seperti ruku. Kemudian telumpa, atau kalau di Islam itu mirip dengan atahiyat akhir. Yang terakhir adalah tandem. Tandem itu bersujud
gitu ya, membentuk posisi seperti bayi waktu masih di dalam kandungan. Nah, itu setiap gerakan ya seperti tulajek, kemudian swadikep, kemudian tungkul, telumpak, dan tondem itu masing-masing gerakan itu dilakukan 10 sampai 15 menit gitu. Jadi itu sambil berdoa kepada Sang Hyang Taya tadi. Atau bisa disebut juga dengan kata lain pada saat itu Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, dan Sang Hyang Tunggal. Tapi intinya adalah Sang Hyang Taya yang artinya kosong atau tidak bisa didefinisikan. Jadi ibadahnya itu satu kali melakukan ritual itu mungkin hampir 45 sampai 1 jam, 45 menit sampai 1 jam itu. Selain melakukan sembahyang, orang-orang Kapitayan juga sudah melakukan yang namanya puasa. Puasa itu asli bahasa Sanskerta, gitu ya. Nah, puasa ini disebut dengan puasa Dino Pitu. Dino Pitu itu adalah puasa 7 hari, bukan puasa 7 hari ya. Tapi kalau di jumlah itu nilainya 7 gitu loh. Itu yang dilakukan adalah puasa hari kedua dan hari ke-5. Jadi 2 tambah 5 itu kan 7. Jadi itu puasa Dino Pitu. Kalau kita anggap hari Minggu itu adalah hari pertama, maka hari keduanya adalah hari Senin. Hari kelimanya adalah hari Kamis. Jadi orang-orang Kapitayan itu sudah melakukan puasa Senin Kamis. Dan orang-orang Kapitayan ini itu menolak Islam. Islam itu memberi nama Tuhannya adalah Allah. Nah, Allah itu ada di mana? Biasanya saudagar itu kan menjawab ya seperti Allah itu ada di Ars. Ars itu apa? Jawabannya kan Ars itu adalah singgasana atau tahta surga yang paling tinggi yang dipikul oleh malaikat. Nah, logikanya jawaban dari orang Kapitayan ini, loh berarti Tuhan itu punya tempat dong. Iya, gitu kan kata pedagang. Kalau gitu sama dengan kita juga punya tempat. Nah, itu merupakan apa ya, logika pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para saudagar itu. Jadinya kalau Tuhan itu di Ars, tempatnya seperti ini, nah itu sama aja, kita juga punya tempat. Masa Tuhan sama sih sama kita? Begitu ya. Terus yang kedua, orang Islam itu kan kalau melakukan sholat itu sembahyangnya itu menghadap ke kiblat gitu ya. Anggapannya orang-orang Kapitayan saat itu adalah, oh ini orang-orang penyembah berhala. Jadinya Kapitayan itu menganggap Islam itu adalah penyembah berhala saat itu. Karena menyembahnya menghadapnya ke tempat yang berbentuk ya bangunan gitu. Jadi itu dianggap berhala lah sama orang Kapitayan saat itu. Sedangkan orang Kapitayan melakukan sembahyangnya itu bisa menghadap kemana saja. Jadi Tuhan nggak ada tempat, nggak ada suatu tempat. Cuman mereka itu mencari goa, mencari hutan, mencari kuburan itu cuma mencari tempat yang sepi aja supaya lebih khusyuk. Sebetulnya masih banyak beberapa alasan lagi bahwa Kapitayan ini menolak Islam dengan konsep-konsepnya itu masih banyak gitu ya. Cuman saya menjelaskan yang prinsip-prinsip dasarnya tadi, yaitulah seperti atau Tuhan ada di mana, di Ars. Orang Kapitayan tidak setuju kalau Tuhan itu mempunyai tempat gitu.
Yang kedua yaitu tadi kalau orang Islam itu sholat menghadap Ka'bah itu mereka tidak setuju karena itu adalah berhala. Jadi mereka menganggap itu adalah berhala. Jadi metode-metode dakwah yang dilakukan oleh Saudagar, kemudian di abad ke-10 juga ada kitab Musawarah menjelaskan oleh pendakwah, itu semua ditolak sama Kapitayan. Islam itu benar-benar ditolak sama Kapitayan karena ya konsep tadi 800 tahun Islam itu ditolak, dan masa perkembangan Islam itu bisa terbar pasca Wali Songo pasca Wali Songo turun gunung. Artinya metode dakwah Wali Songo yang dapat menyebarkan Islam di Indonesia. Ini adalah fakta sejarah, bukan main-main. Maksudnya bukan main-main dalam arti ini adalah fakta sejarah yang diakui oleh sejarawan-sejarawan dunia yang datanya itu adalah real. Untuk saat ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan teman-teman jelas dengan penjelasan saya tadi ya, cukup jelas gitu kenapa Islam itu ditolak oleh Kapitayan dan tidak bisa berkembang sama 800 tahun gitu. Semua catatan sejarahnya itu ada dan prinsip-prinsipnya dijelaskan tadi. Oke. Untuk saat ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa komen loh.